Hey para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Moonbright Turn For You untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya. Wen Rao sangat terpukul ketika mendengarkan jiwa Wen Yula yang membuat King Hong menjadi seperti ini. Lalu Wen Rao pun menyatakan ketidakmampuannya untuk menyambungkan urat ataupun sendi King Hong yang patah ini. Ia pun hanya mampu meracikan obat untuk luka luar King Hong saja. Di sini King Hong hanya bisa bersedih dan tidak menyalahkan siapapun, mencemaskan dirinya yang kelak tidak akan bisa memainkan kungfunya lagi. Di dalam kesedihannya tersebut, Lin Fang pun mengungkapkan semua ini adalah kesalahannya. Ia yang terlalu percaya diri dalam membuat perencanaan, akan tetapi tidak menyangka King Hong yang malah menjadi korban atas rencananya itu. Tiba-tiba saja King Hong muntah darah yang ternyata pedang milik Tuan Zi sebelumnya telah dioleskan racun. Di tempat lain, Tuan Zi melaporkan kepada kakek Chong tentang semua yang telah terjadi. Bahwasanya King Hong yang kini sudah tidak memiliki ilmu bela dirinya, sehingga mereka pun merencanakan rencana lain untuk menyerang ke kuil Shaolin untuk mengambil kitab pedang 7 bintang tersebut. Dan terjadilah pertarungan dengan Biksu Yuan di sana. Namun gulungan pedang 7 bintang yang mereka dapatkan ini ternyata hanyalah sebuah gulungan kosong. Menganggap itu adalah ulah dari Lin Fang, kakek Chong pun mengutus anak buahnya untuk menyerang Lin Fang yang akan melarikan diri. Di tengah sergapan itu, Lin Fang pun menggendong King Hong kabur dari sana. Sementara Yan Zi menjadi satu-satunya orang yang menghalau pasukan musuh tersebut. Singkatnya, Yan Zi yang berhasil menyusul Lin Fang tiba-tiba saja memuntahkan darah. Lalu ia pun mengeluarkan serangan kodok beracunnya untuk menghalau lawan-lawan yang terus mengejarnya. Di sini Yan Zi memberitahukan dirinya yang telah keracunan akan tewas sebentar lagi, sehingga ia pun meminta Lin Fang yang selama ini sudah ia jaga bagaikan adiknya sendiri untuk pergi meninggalkannya. Setelah kematian Yan Zi, Lin Fang dan King Hong yang berlari tetap saja terkejar oleh pasukan musuh, sehingga dalam posisi yang terpojok itu, sehingga Lin Fang yang membawa King Hong pun terjun ke dalam jurang. Singkatnya, King Hong dan Lin Fang terbangun dalam sebuah gubuk sederhana dengan posisi kedua tangan mereka tengah terikat. Untungnya King Hong selalu membawa belati yang Lin Fang berikan kepadanya dan berhasil melepaskan diri. Namun di sini Lin Fang baru menyadari jika urat tangan dan urat kaki King Hong secara ajaib telah tersambung kembali. Dengan menjelajah ke sekitaran, mereka pun menduga seseorang yang tinggal di sini pastilah yang telah menyelamatkan mereka. King Hong yang lapar ini kemudian membongkar dapur untuk menemukan makanan, dan ia tak sengaja King Hong menemukan sebuah tanaman ginseng yang sangatlah besar. Lalu ia pun memakannya dengan penuh kemesraan bersama dengan kekasih hatinya. Namun seketika itu ada seorang kakek tua datang ke sana dengan mengambil ginseng itu kembali. Yang ternyata ginseng itu sudah dianggap sebagai temannya sendiri karena sudah puluhan tahun ia tanam di sana. Dengan mengancam mereka untuk tidak meninggalkan tempat ini sebagai ganti ginsengnya yang dimakan. Keesokan paginya keduanya pun dipanggil keluar oleh sang kakek yang meminta Lin Fang untuk memotong kayu-kayu bakar dalam jumlah yang sangatlah banyak. King Hong yang tidak ingin mereka di sana mengendap-endap untuk pergi dari sana. Akan tetapi usaha mereka sia-sia dan Lin Fang malah ditotok oleh sang kakek. Yang di saat itu juga Lin Fang yang memuntahkan darah langsung seketika pingsan di sana. Kemudian Lin Fang yang pingsan ini dirawat oleh sang kakek yang sangatlah bersemangat. Sementara King Hong hanya bisa ketakutan melihat metode perawatan yang sangat ekstrim itu. Setelah itu sang kakek pun menjelaskan kalau Lin Fang menderita racun Phoenix yang sangatlah langka dan belum pernah dijumpai seumur hidupnya. Ia pun memarahi King Hong yang malah tidak tahu suaminya telah terkena racun yang begitu mematikan. Sehingga sang kakek mengaku kalau ia yang dari tadi sengaja ingin membuat Lin Fang kesal dan marah. Karena dengan Lin Fang yang mengalami reaksi racun muntah darah seperti tadilah, ia baru bisa memulai memberikan pengobatan. Namun sayangnya sang kakek mengatakan jika ia yang tidak yakin bisa mengobati racun tersebut dan Lin Fang bisa saja mati sewaktu-waktu. Kemudian King Hong yang bersedih menangis di pelukan Lin Fang yang tersadar dari pingsannya itu. Keesokan harinya,
King Hong mencari penjelasan dari sang kakek yang masih belum jelas apakah Lin Fang bisa disembuhkan atau tidak. Kenyataannya sang kakek itu sebenarnya juga tidak tahu dan dia hanya bisa melakukan percobaan pengobatan untuk sakitnya Lin Fang ini. Singkatnya, untuk pengobatan tahap lanjutannya, sang kakek meminta Lin Fang untuk meminum arak 5 racun yang telah ia siapkan, walaupun ini hanyalah sebuah percobaan. Sementara di kota Chun'an, berita tentang tewasnya Lin Fang dan King Hong yang terjun ke dalam jurang telah sejak lama diketahui oleh semua orang. Demi perintah dari Perdana Menteri, Wen Yu pun kembali mengundang para pesilat untuk hadir di kediaman Lin. Kemudian Wen Yu pun dengan tegasnya kembali melobi agar semua aliran silat mendaftarkan perguruan mereka menjadi bagian dari kerajaan maupun melayani kerajaan. Kemudian Chun'an dan lainnya kembali menegaskan jika mereka komunitas persilat yang tidak ingin diatur oleh pemerintah. Namun kali ini Wen Yu mengancam dengan keselamatan keluarga para ketua perguruan yang hadir di sini. Wen Yu yang menjelaskan tugasnya dengan sempurna ini kemudian dikunjungi oleh Biksu Yuan. Sang biksu pun menceritakan kitab pedang 7 bintang yang mereka jaga hampir saja tercuri oleh ketiga pendekar iblis neraka. Merasa kuilnya tidak aman dan incaran para musuh, maka dari itu kitab asli itu ia titipkan kepada Wen Yu untuk dijaga, karena sang biksu merasa jika Wen Yu seseorang yang bisa ia percayai. Namun sayangnya berita tersebut telah terdengar oleh Tuan Xi dan ia pun melaporkan perihal ini kepada ketiga pendekar iblis neraka. Setelah itu Perdana Menteri Wang mengunjungi dan memuji kinerja Wen Yu. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh seorang ketua aliran yang tidak senang terhadap kebijakan kerajaan sebelumnya. Namun orang tersebut mati seketika dengan sekali serangan oleh Perdana Menteri yang disaksikan langsung oleh Wen Yu di sana. Yang pada akhirnya Perdana Menteri kemudian mengakui identitasnya sebagai kakek Huang yang merupakan salah satu pendekar iblis neraka yang selalu memakai topeng. Wen Yu pun langsung saja tundukkan kesetiaannya dan memberikan kitab pedang 7 bintang tersebut. Sementara di lembah Tianxin, terlihat sang kakek kembali melakukan percobaan pengobatannya terhadap Lin Fang. Dan pada akhirnya percobaan ini pun berhasil, yang membuat racun di dalam tubuh Lin Fang seketika menghilang begitu saja. Yang membuat King Hong dan Lin Fang sangatlah senang akan keberhasilan dari sang kakek ini. Sementara itu di kediaman Tuan Putri, Wayao memberitahukan kalau ia telah mengandung anaknya. Singkatnya, keesokan harinya, King Hong dan Lin Fang bermaksud untuk meninggalkan lembah itu. Akan tetapi sang kakek tidak pernah mau memberitahukan jalan keluar dari lembah tersebut, sehingga mereka hanya berputar-putar dan tersesat di lembah itu. Dalam satu kesempatan mereka yang mencoba menjelajah lebih jauh, malah pingsan setelah terkena asap bius di tengah hutan. Kemudian keduanya pun dibangunkan oleh sang kakek yang marah pada mereka. Dan King Hong pun mulai bertengkar dengan sang kakek itu. Di sini King Hong sangatlah cemas dengan siaulan yang ada di luaran sana. Dan juga kacaunya dunia persilatan sepeninggalan Lin Fang. Akan tetapi sang kakek malah menghina King Hong yang ilmu kungfunya menurun drastis sejak urat tangan dan kakinya diputuskan. Lin Fang yang pandai mengetahui kalau sang kakek sangatlah peduli akan keselamatan mereka. Ia pun berhasil menebak nama sang kakek yang bernama Jianling, yang dimana kakek Jianling ini merupakan kakek seperguruan dari ibunya King Hong. Kemudian sang kakek pun menawarkan pertarungan duel dengannya, dan jika King Hong berhasil mengalahkannya, maka ia akan memberikan jalan keluar untuk mereka. Namun dalam satu pertukaran jurus saja, King Hong sadar jika ia yang tidak bisa mengalahkan sang kakek. Sementara itu Jenderal Xiahou merasa Wen Yu telah berubah menjadi seseorang yang berambisi, sehingga sang jenderal pun menolak tawaran Wen Yu yang mengajaknya untuk mengabdi kepada Perdana Menteri Wang. Dikarenakan sang jenderal menegaskan kesetiaannya hanya akan ia berikan kepada kaisar seorang. Sementara itu Qiu Yan menemui Xiaolan dan Huoyang karena mereka yang yakin jika Lin Fang dan King Hong masih hidup di sebuah tempat, sehingga mereka mulai menyusun rencana untuk menghadapi kerajaan. Di lembah Tianxin, Lin Fang pada akhirnya menceritakan juga kepada King Hong mengenai rencana rahasianya yang meminta Huoyang memfitnahnya dan juga alasan menyerahkan posisi ketua dunia persilatan kepada Qiuan. Menurut pandangannya, meskipun masih muda, Qiuan dinilainya memiliki karakter yang baik dan berpendirian yang teguh. Lin Fang yang menyatakan kecurigaannya kalau kebijakan kerajaan yang ingin menguasai komunitas pesilat ini kemungkinan dipimpin oleh orang-orang dari negara Yan.
Sementara Wen Yu memberitahukan kakek mertuanya kalau Hua Yao telah mengandung anaknya. Perdana Menteri yang senang lalu menceritakan ambisinya untuk menjadi orang nomor 1 di kerajaan Xiao. Ia yang tidak memiliki putra dan hanya memiliki seorang putri tunggal yang telah dinikahkan dengan kaisar. Kelaknya semua kekuasaan yang ia raih pastilah akan diwariskan kepada Wen Yu dan juga kepada anak Wen Yu. Bahkan ambisinya juga diceritakan kepada kedua adiknya yang menjadi sangatlah terkejut bahwa untuk mengkudeta posisi kaisar kerajaan Xiao, kakek Wang memutuskan untuk meninggalkan identitas aslinya sebagai orang negarawan, sehingga kedepannya akan hidup dengan identitasnya sebagai Perdana Menteri Wang yang ingin menjadi penguasai kerajaan Xiao. Dan kakek Wang yang sudah menguasai ilmu pedang 7 bintang ini, seketika itu juga ingin mencabut nyawa kedua adiknya tersebut. Terhianati oleh kakak pertama dan dalam keadaan terpojok, kakek Chong pun meminta Feng Bufei agar memberitahukan kepada dunia bahwa Perdana Menteri Wang adalah orang dari negara Yan. Sementara kakek Chong mengorbankan nyawanya dan Feng Bufei berhasil melarikan diri dari sana. Kemudian kakek Jianlang yang sendirian menuju ke kota untuk mencari tahu kabar dunia bela diri. Tiba-tiba saja menemukan Feng Bufei pingsan di atas mejanya. Tak tahu siapa orang itu, kakek Jianling pun membawanya pulang ke lembah Tianxin. Dan ia pun diberitahukan oleh Lin Fang dan juga King Hong jika orang ini adalah salah satu orang yang telah membunuh orang tua King Hong. Kemudian Feng Bufei pun diikat oleh King Hong yang ingin membalaskan dendamnya. Akan tetapi Feng Bufei tidak mau diselahkan atas tewasnya semua keluarga King Hong, dengan mengatakan jika ia memang ada di sana saat kedua orang tua dan ketiga saudara King Hong dibunuh, akan tetapi ia tidak membunuh satupun dari kelima orang tersebut. Bahkan Lin Fang yang ingin membalaskan dendam juga mengancam ingin memberikan timah panas ini kepada tubuhnya Feng Bufei. Ketakutan akan ancaman mereka, sehingga ia pun memberitahukan identitas kakak pertamanya adalah Perdana Menteri Wang yang kini mengincar tahta sang kaisar. Dengan mengetahui fakta bahwa kakek Wang yang sudah menguasai ilmu pedang 7 bintangnya, King Hong pun berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya, dibantu oleh Lin Fang yang memberikannya pemahaman teori ilmu tentang 7 bintang tersebut yang lebih jauh dan lebih mendalam lagi, sehingga King Hong pun berhasil mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Namun Feng Bufei yang mengintip latihan itu, mengejek apa yang dipertunjukkan oleh King Hong ini masih cukup jauh dibandingkan dengan kakek Wang. Feng Bufei yang dibawa pulang ke rumah ini disiksa lebih jauh oleh kakek Jianling yang menusuk mukanya dengan begitu banyaknya jarum akupuntur. Tak tahan dengan ini, Feng Bufei yang ingin mengamuk diberitahukan oleh kakek Jianling kalau wajahnya sudah tidak berkedut lagi. Ternyata selama ini, jarum-jarum akupuntur yang ditusukkan ke kepala dan wajah Feng Bufei ini adalah untuk mengobati refleks otot wajah Feng Bufei yang suka berkedut-kedut. Sembuh dari penyakit yang membuatnya selalu dianggap aneh ini, Feng Bufei yang merasa ia yang telah terlahir kembali ini berlutut dan berterima kasih kepada sang kakek. Dan kakek Jianling pun mengatakan jika ia yang percaya dengan karakter Feng Bufei yang tidak jahat, sehingga ia pun bersedia menyembuhkan penyakitnya. Namun sang kakek itu memperingati Feng Bufei agar tidak lagi meneruskan kebiasaan mencurinya itu. Sementara Perdana Menteri Wang di sisi lain mengungkapkan rencananya kepada Wen Yu bahwa ia yang ingin menguasai prajurit-prajurit kerajaan yang dibawa oleh Komando Jenderal Xiao. Dan di malam itu juga, Lin Fang mengikuti kakek Jianling malam-malam yang keluar dari pondok dan menuju ke sebuah goa. Singkat ceritanya, goa tersebut memanglah sengaja dibuat oleh sang kakek untuk ditemukan oleh Lin Fang dan juga King Hong. Dalam goa itu tertanamlah 3 buah berharga yang bisa memberikan vitalitas dan kultivasi berpuluh-puluh tahun bagi King Hong yang memakan buah tersebut. Sang kakek pun menjelaskan 9 bintang biduk yang terukir di goa itu agar membantu King Hong memahami ilmu pedang 7 bintang secara lebih mendalam lagi. Di luaran sana, Wen Rao yang kecewa dengan kakaknya yang telah berubah menjadi jahat pergi untuk mengunjungi Jenderal Xiao yang ditawan di dalam sel. Dalam kunjungannya itu selain melepaskan kerinduan, Wen Rao juga mendapatkan sebuah pesan rahasia dari Jenderal Xiao yang kemudian pesan itu ia bawakan kepada Woyang. Dengan memakan 3 buah pil dewa dan juga pemahaman pedang 7 bintang yang semakin mendalam, King Hong pada akhirnya kembali menantang sang kakek untuk berduel. Sehingga duel itu pun berlangsung sengit, memperlihatkan King Hong yang sudah mampu mengimbangi permainan pedang sang kakek. Setelah pertarungan itu dimenangkan oleh King Hong, sang kakek pun menepati janjinya untuk menunjukkan jalan keluar dari lembah ini.
Dan ternyata jalan keluarnya terletak di bawah ranjang milik sang kakek. Sehingga sebelum pergi, Lin Fang dan King Hong ingin mengucapkan rasa terima kasih mereka yang sebesar-besarnya. Kemudian sang kakek memberikan sebuah pedang kuno berharga miliknya kepada King Hong. Ia juga memberikan ginseng kesayangannya kepada Lin Fang. Sebelum meninggalkan gua itu dan kembali ke dunia luar, Lin Fang memberitahukan King Hong sebuah rahasia mengenai Wen Yu. Singkatnya, Hua Yao masih tidak percaya saat melihat King Hong dan Lin Fang yang kembali ke kediaman keluarga Lin. Setelah Hua Yao memberikan pesan dari Jenderal Xiahou yang bertuliskan 16 Oktober, malam itu rombongan Lin Fang bertemu dengan Wen Yu dan Wen Rao secara rahasia. Melihat Lin Fang dan Wen Yu yang saling memberikan salam, Xiaolan dan Woyang akhirnya pun diberitahukan sebuah rahasia yang telah dijalankan oleh Lin Fang, Wen Yu dan Jenderal Xiahou. Di dalam kilas baliknya, ketiga orang ini sebenarnya sudah mencurigai pendekar misterius bertopeng dari ketiga iblis neraka adalah Perdana Menteri Wang. Akan tetapi karena mereka belum yakin dan ingin memastikan, maka dari itu mereka pun memainkan sandiwara dengan Wen Yu yang berpura-pura menjadi orang yang berambisi, yang bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Perdana Menteri Wang, supaya Wen Yu bisa mengetahui jati diri Perdana Menteri Wang yang sesungguhnya. Meskipun semua rencana itu telah berhasil dengan cukup sempurna, namun Lin Fang mengakui apa yang telah terjadi pada King Hong merupakan sesuatu yang di luar perhitungan mereka. Maka dari itu dengan terpaksa Wen Yu memotong urat nadi King Hong agar tidak dibunuh oleh orang-orang dunia persilatan. Di sini Wen Yu pun berkata, pesan 16 Oktober esok dari Jenderal Xiao ini merupakan hari di mana Perdana Menteri akan melakukan rencana kudetanya. Meskipun Lin Fang memberitahukan jika ilmu pedang 7 bintang yang berada di tangan kakek Wang telah ia rubah dengan mengurangi beberapa kalimat di dalamnya, namun Wen Yu memperingati agar mereka tidak meremehkan kakek Wang yang sangatlah kuat. Dan singkatnya keesokan harinya Putri Hua Yao merasakan firasatnya buruk, membujuk suaminya agar tidak berdinas di hari itu. Namun bagaimanapun juga Wen Yu akan melakukan apa yang sudah direncanakan olehnya tersebut. Yang pada akhirnya Perdana Menteri Wang yang masuk ke istana untuk menjalankan rencananya dalam mengkudeta posisi kaisar ini dikagetkan oleh pengkhianatan dari Wen Yu. Sementara Jenderal Xiahou dengan prajuritnya harus berhadapan dengan para pasukan Perdana Menteri. Sedangkan di dalam ruangan, Perdana Menteri Wang harus bertarung dengan para pendekar lainnya. Nyatanya Perdana Menteri Wang jauh lebih tangguh ketimbang yang mereka perkirakan. Kemudian Wen Yu yang menyerang terlalu dekat, membuatnya harus terkena serangan dari Perdana Menteri yang membuatnya sekarat dan mati di sana. Yang pada akhirnya tinggal tersisa Lin Fang dan King Hong yang harus melawan Perdana Menteri, sehingga mereka pun menggabungkan kekuatan mereka yang membuat mereka berhasil bekerja sama dan membunuh Perdana Menteri Wang dengan mudahnya. Setelah itu Jenderal Xiahou menuju kediaman Wen untuk bertemu dengan Wen Rao, memberitahukan jika kakaknya yaitu Wen Yu terbunuh dalam pertarungan tersebut. Dan di saat itu juga Wen Rao pun memberitahukan duka ini kepada Putri Hua Yao jika suaminya sudah dalam keadaan meninggal setelah bertarung melawan Perdana Menteri Wang yang merupakan kakeknya. Singkatnya beberapa bulan kemudian, Tuan Putri Hua Yao pun melahirkan seorang anak, namun dalam keadaan lemah tak bisa tertolong. Pada akhirnya ia pun meninggal menyusul suaminya itu. Sehingga berita tentang bela diri di masa itu bahwa Lin Fang dan King Hong telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sementara King Hong dan Lin Fang yang ingin berkeliling dunia berpisah dengan Wen Rao dan Jenderal Xiahou. Yang singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Hua Yao yang kembali ke kediaman keluarga Lin untuk bertemu dengan istrinya yaitu Xiaolan. Di sana ia pun memperlihatkan sebuah plakat ketua dunia persilatan yang baru saja ia dapatkan dari pemilihan ketua baru. Namun di sisi lain King Hong bersama Lin Fang yang pada akhirnya kembali ke kediaman Lin, terlihat seorang anak laki-laki yang merupakan anak dari Wen Yu dan Putri Hua Yao. Sedangkan anak perempuan itu merupakan anak dari King Hong dan Lin Fang. Terlihat mereka sangatlah bahagia bersama dengan kabar jika saat ini King Hong telah mengandung anak keduanya.
Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.